Selamat datang semuanya di channel aku. Jadi kita ngelanjutin hari kemarin mengenai belajar Aspir Vectric CNC ini. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya mengenai basic atau pengenalan dari Aspir ini, teman-teman bisa langsung aja cek di channel aku untuk video sebelumnya. Jadi untuk di video kali ini aku bakalan membahas mengenai yang namanya double sided dan single sided. Jadi kedua hal tersebut menurut aku perlu teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami video aku kali ini. Ini hasil belajar aku hari ini mengenai Aspir Vectric CNC ini, dan aku share di video ini. Oke, kita langsung aja. Kalau misalnya sudah punya Vectricnya bisa langsung kita buka. Terus kita langsung aja create a new file seperti yang sudah aku ajarin di video kemarin, yang sudah aku share di video kemarin, yaitu bisa langsung dari sini atau dari atas sini. Oke, kita langsung aja create new file. Terus kita sesuaikan di sini sesuai dengan apa kebutuhan kita, seperti lebar, tinggi maupun ketebalan dari material yang ingin kita buat itu. Nah, jadi pembahasan kita hari ini mengenai single sided dan double sided ini. Jadi kedua fungsi ini penting untuk teman-teman ketahui. Mungkin yang ketiga ini nanti kita bahas di video lainnya. Jadi untuk kedua ini aku telah mempelajari terdapat perbedaan. Jadi aku jelasin singkatnya dulu sebelum kita ke praktek. Jadi single sided ini kita membuat desain pada material cuman single aja, cuman dari satu sisi doang, cuman dari sisi atas doang. Tapi kalau misalkan kita kita pilih yang pengaturan double sided ini, artinya kita bikin materialnya itu bisa dari kedua sisi, yaitu dari sisi depan dan sisi atas dan sisi bawah. Seperti itu. Jadi keduanya itu sebenarnya punya fungsinya masing-masing sesuai keperluan dan kebutuhan kita masing-masing. Jadi di sini aku contohin dulu yang single sided. Nah, single sided ini kita pilih aja di bagian atas itu single sided, kemudian kita atur ininya sesuai dengan keperluan. Ininya kita atur sesuai keperluan seperti yang sudah aku jelasin di video kemarin. Kalau udah kita klik aja OK. Nah, kalau sudah kita bikin pola yang sederhana aja dulu ya, kita bikin pola kotak. Jadi misalkan kita bikin asbak gitu, jadi kita pilih aja, kalau sembarang aja dulu, pokoknya kita bikin biar cepat aja. Nah, jadi single sided itu teman-teman cuman bakalan bikin desain atau apapun itu cuman dari satu sisi doang. Seperti ini contohnya. Jadi kita lihat 3D view-nya. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan pakai toolpad yang namanya profile dan pocket toolpad. Nah, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman penasaran mengenai toolpad ini, nanti kita belajar bersama. Tapi untuk kali ini kita bahas mengenai single sided dan double sided aja. Jadi ininya nggak spesifik aku bahas di sini. Nah, jadi misalkan aku pengen bikin asbak gitu, bikin kotak yang ada kedalamannya. Oke, kita bikin lagi ininya. Bikin dua. Caranya kalau aku supaya singkat, kita pencet aja CTRL plus shift, kemudian kita tarik. Nah, kalau kayak gitu caranya dianya bakalan langsung ke copy gitu. Nah, kita sudah punya dua kotak di sini. Satu kotak yang bagian luar ini untuk memotongnya, dan bagian dalamnya ini untuk dianya turun ke bawah gitu. Oke, jadi kita coba bikin ini pakai profile aja. Jadi di sini mungkin aku cuman liatin sekilas aja karena nggak bakal aku bahas spesifik di sini mengenai toolpad ini. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya. Tadi ukurannya kan 4 inci ya. Mungkin aku terlalu tebal deh. Kita ulang aja.
aku terlalu tebal bikin ininya, kita bikin aja 2 inci ininya single sided. Terus oke. Terus kita bikin aja lagi kotak kayak tadi. Terus cara ngetengahin kayak kemarin aku jelasin, kita pilih ini terus kita pilih ini. Nah dianya kan langsung ke tengah tuh. Terus kita copy aja. Oke, terus kita bikin ininya supaya jelas untuk kita lihat. Jadi aku pakai yang namanya Pocket Toolpad ini. Mungkin kedalamannya aku startnya ini dari 0 dan kedalamannya itu sampai 1,5 aja karena bahannya kita sampai 2 cm. Otomatis kalau lebih atau 2 cm otomatis dianya bakal bolong. Jadi di sini aku kan pengennya nggak bolong gitu, nge-cutting, proses cuttingnya itu nggak bolong. Terus ini kita pilih aja tuhnya sesuai keperluan. Di sini aku pakai yang 0,125 inci. Terus kalau udah yang ininya default aja nggak apa-apa. Kalau mau dinamain bisa, tapi nggak usah aja, kita calculate. Nah seperti ini. Terus kita preview. Nah dianya bakalan menjorok ke dalam kayak gitu sampai 1,5 inci teman-teman. Nah terus di bagian luarnya ini aku bakalan potong. Aku potong pakai yang namanya ini profile toolpad. Jadi toolpad yang ini fungsinya untuk cutting gitu teman-teman. Oke lanjut. Jadi ini profilnya, ini kedalamannya 4 inci. Terus kita pakai ininya yang sama kayak tadi aja, 0,125 inci. Terus kita pilih oke. Nah untuk di sini teman-teman bisa pilih aja. Kalau on dianya lihat sendiri nih, mata bornya itu bakalan ngukir pas sesuai dengan garis desain yang kita bikin. Kalau di dalam dia dari dalam keluar gitu, kalau dari luar dianya bakalan ngukir dari luar seperti ini teman-teman. Jadi kita pilih on aja. Terus yang lainnya bisa default aja nggak apa-apa. Terus kita calculate. Oke. Nah jadi coba kita preview dulu. Nah seperti ini teman-teman. Nah dianya bakalan langsung bolong gini teman-teman. Jadi misalkan kita menggunakan yang namanya single sided ini coba kita klik 2 kali di bagian luar untuk ngilangin kayunya. Nah seperti ini jadinya. Jadi kalau misalkan kita pakai single sided ini, desainnya kita cuman bisa di satu sisi gitu, di sisi atas kita cuman bisa desain ini. Tapi kalau misalnya kita mau bikin desain di bagian bawahnya sini, otomatis nggak bisa. Tapi kalau misalnya keperluan teman-teman cuman pengen bikin desain kayak gini di bagian depannya doang atau bagian atasnya doang, bisa pakai yang namanya tadi single sided. Tapi kalau misalkan kita pakai yang namanya double sided, kita bakalan bisa bikin desain lagi di bagian belakangnya ini. Jadi aku contohin. Oke, kita create aja yang baru, new. Ini kita nggak usah simpan. Nah, terus ini pengaturannya kita ganti jadi double sided. Nah, di sini pengaturannya 442, oke kayak tadi aja. Terus kita klik oke. Oke, terus kita bikin yang seperti tadi aja. Bikin kotak. Kita taruh ke tengah, terus kita copy biar jadi 2 kotak. Oke. Terus kita langsung aja. Nah bedanya single sided sama double sided itu, kalau misalkan teman-teman pakai double sided, teman-teman bakalan dapat tools yang namanya ini. Jadi ini fungsinya untuk membalik area desain kita. Jadi kalau ini sekarang kita lagi berada di area desain bagian atas, tapi kalau misalkan kita pilih ini toggle top atau bottom side dan panahnya bakalan pindah ke bawah, nah artinya ini dianya lagi berada di desain bagian bawah. Seperti itu teman-teman. Makanya ini dianya berubah, ini tidak bisa kita ambil, ini kan desain yang bagian atas tadi. Jadi kita pertama desain bagian atasnya dulu kayak tadi. Ininya kita pakaikan ini 1,5. Oke, kita langsung aja. Terus kita kalkulasi. Terus ininya kita nggak usah preview dulu, kita bikin profile toolpad. Ininya 4 inci.
Oke, kalkulasi. Oke, betul itu. Terus kita preview all toolpath. Oke, nah jadi seperti ini. Nah, ininya kita singkirkan aja dulu. Sudah kepotong nih. Terus kita mau bikin desain di bagian belakangnya. Misalkan kita pengen coba kita desain, kita ubah dulu ininya jadi ke bagian belakang. Terus kita misalkan pengen ngasih huruf atau angka, jadi kita langsung kasih aja, terserah aja, ini sesuai dengan keperluan aja. Aduh, ini agak sedikit berat. Oke, kita nggak usah pakai teks aja dulu karena agak berat. Contoh kita mau misalkan bikin bintang nih di bagian belakangnya. Apply aja, terus kita pindahkan sesuai dengan keperluan. Nah, seperti ini teman-teman. Terus kita kasih pakai ini aja, pakai toolpath ini aja. Terus ininya kedalamannya kita ubah supaya nggak tembus, otomatis harus di bawah 0,5, berarti 0,2 inci aja misalkan. Terus ininya sama aja. Oke, terus kita kalkulasikan. Nah, terus ininya kita balik. Nah, dianya bakal desain di bagian belakangnya tuh. Terus kita pilih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dianya bakalan dua sisi gitu, kita bisa ngasih desain. Sisi pertama bagian atas tadi kita bikin ininya, bikin ini kotaknya, terus bagian bawahnya itu tadi kita bikin bintang ini, seperti ini jadinya teman-teman. Nah, itu jadinya fungsi dari single sided dan double sided itu tadi. Jadi kenapa kedua hal itu tadi penting? Karena misalkan kita bikin desain yang perlu single sided dan double sided tadi, kita perlu seperti ini. Misalkan kebutuhan teman-teman perlu kedua sisinya, sisi atas dan sisi bawah, untuk diberikan carving atau apapun itu, teman-teman bisa bikinnya pakai pengaturan di awal tadi, yaitu double sided. Tapi kalau teman-teman cuma perlu bagian atasnya aja, teman-teman bisa pilih aja yang namanya tadi single sided. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini aku jelasin contoh keperluan dari single sided dan double sidednya itu. Ini aku udah ada bikin desain biasa aja, desain piring mangkok gitu. Coba kita lihat 3D-nya. Nah, seperti ini. Terus kita preview aja. Ini aku pakai sistem double sided gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita perlu yang namanya double sided kalau bikin kayak gini. Kalau bikin yang kayak gini pakai pengaturan single sided, kita nggak bakalan bisa. Oke, kita coba preview all side. Aduh, ini nutupin. Oke, kita coba ulang aja dulu, soalnya tadi itunya nutupin. Oke, kita reset preview, terus kita preview all side. Nah, ini kan dia bikin mangkuknya, terus ini bagian ke dalamnya gitu. Nah, ini aku kasih yang namanya tangkai, biar nanti kalau misalkan nah, itu fungsinya double sided ini teman-teman. Kalau misalkan double sided ini kita perlu yang namanya seperti ini, tangkai ini, karena kan materialnya itu bakalan kita balik dulu, baru kita lanjutin ngebor gitu teman-teman. Nah, jadi kan ini seperti piring, ininya menjorok ke dalam, terus ininya seperti ini. Nah, ini perlu yang namanya double sided ini. Di bagian depannya desainnya aku ngasih desain seperti ini aja, pakai modeling untuk menjorok ke dalam. Terus di bagian belakangnya aku kasih desain yang kayak gini, yang bentukannya keluar kayak gini. Terus
dikasih gagang untuk nanti kita potong. Ini jadi kita potong aja pakai gergaji biasa. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti untuk bikin gagang-gagangnya ini mungkin aku share di video berikutnya aja. Jadi itu tadi untuk video kali ini mengenai mengenai single sided dan double sided pada awal tadi. Semoga teman-teman paham dengan penjelasan aku hari ini di video kali ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa berguna untuk di masa yang akan datang. Semoga teman-teman suka sama video-video aku dan semoga teman-teman terbantu sama video aku. Jangan lupa teman-teman bisa support aku dengan cara like videonya atau kasih komen. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, komen aja. Terus teman-teman bisa subscribe juga di channel aku karena subscribe itu gratis. Jadi teman-teman bisa support aku biar makin berkembang channel dari 30 days ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.